Teh merejapkan matanya saat sinar matahari menerpa wajahnya. Kau sudah bangun, Teh? Apa kau masih merasa mual dan pusing? Teh bisa melihat Ian yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan raut yang masih basah tentunya. Teriaknya mengaku lemah. Memang benar dia masih merasa pusing dan sedikit mual. Aku sudah memasakkan sup peredam mabuk. Kau ingin memakannya sekarang? Tentu saja, aku masih lemas. Bisa kau membawakan air putih? Tentu saja, sebentar aku akan mengambilkannya. Dan tidak perlu waktu lama, Ian sudah kembali dengan tangannya yang membawa gelas berisi air putih. Ian membantu Teh bangkit dan memberikan gelas itu pada Teh. Teh menurut dia kembali terbaring. Ian dengan telaten merapikan letak bantal dan selimut untuk Teh supaya Teh merasa nyaman. Aku harus bersiap-siap. Teh tersenyum melihat pergerakan istrinya, dari mulai Ian yang memilih baju untuk Ian pakai karena dari tadi Ian hanya mengenakan bedrock. Ian yang mengeringkan rambutnya dan Ian yang sibuk mencari jam tangannya. Teh memperhatikan itu semua dan dia tersenyum melihatnya. Aku akan memanaskan supnya, kau harus memakannya. Ucap Ian, namun atensinya tertuju pada bayangan dirinya di depan cermin sambil menata rambutnya. Aku meninggalkan tempat jika kepala masih terasa pusing. Aku janji akan pulang cepat hari ini. Ian berlalu meninggalkan Teh. Seperti biasa, Ian akan membaca buku kedokterannya saat tidak ada pasien yang datang ke ruangannya. Walaupun nyatanya dia sudah pintar, tetap saja dia harus banyak belajar dan membaca banyak buku untuk menambah wawasannya. Suara ketukan pintu terdengar membuat fokus Ian kini teralihkan. Silakan masuk. Pintu pun terbuka menampakkan sosok pria tampan membawa kotak persegi yang entah apa isinya. Bagian tanpa sengaja, sedangkan pria yang dipanggil Daniel itu terkekeh. Kau tak berubah, Ian. Boleh aku masuk? Tentu saja, masuklah. Mereka kini duduk berhadapan di sofa yang kebetulan ada di dalam ruangan Ian. Kau sudah menjadi dokter, tapi kau masih belajar. Kau bercanda. Daniel menyingsingkan matanya menatap Ian yang tak percaya, sedangkan Ian terkekeh. Matanya berubah menjadi berbinar. Kau masih ingat tempat kita menghabiskan banyak cake dulu? Daniel mengangguk sebagai jawaban. Terima kasih, pasti rasanya sangat enak. Begitu ya sudah, simpan saja dan berikan itu pada suamimu. Dan nanti Daniel sedikit berubah saat pertemuannya dengan Ian beberapa hari yang lalu. Jujur saja dia sangat senang. Daniel sudah sangat lama memendam perasaannya pada Ian. Hanya saja saat itu Daniel lebih memilih dia memendam perasaannya.
tidak bisa mengungkapkan karena setiap dia ingin bicara, yang selalu membicarakan Taeyong, kakak kelasnya. Memang saat itu Yan dan Daniel berada di tingkat terakhir SMP-nya, sedangkan Taeyong berada di tingkat terakhir SMA. Namun hal itu tak membuat Daniel tak mengetahui banyak hal, justru dia mengetahui semuanya karena Taeyong terkadang datang ke kelasnya. Begitu aku ingin menemui nenekmu, tapi aku belum sempat hubungi aku. Jika nenek akan pulang dari rumah sakit, pasti akan kuberitahu. Aku dengar kau mabuk semalam, tumben sekali. Kau punya masalah. Jongkok datang menjenguk Taeyong dengan Jimin. Sebenarnya bukan menjenguk, hanya saja Jimin tertinggal sesuatu di rumah Yan dan Jimin ingin mengambilnya. Namun sepertinya Jongkok lebih dulu mengetahui bahwa Jimin ingin pergi dan alhasil mereka di sini. Jika ada masalah, ucap Taeyong tanpa minat. Bagus sekali kalian kau tidak Taeyong, sama-sama merepotkan. Lain kali jika punya masalah dan lebih memilih klub malam, jangan hubungi aku. Aku sudah lelah dengan tingkah kalian, ucap Jimin berapi-api. Klub seperti rumah keduaku jika kau ingin tahu, dan tidak bodoh jika kau melepaskan penatmu di klub malam. Benarkan Tae? Jongkok beralih menatap Taeyong yang hanya terkekeh melihat Jimin yang semakin kesal. Aku tak tahu hubungan macam apa yang sedang kau jalani dengan Hara. Berhentilah, aku tidak suka kalian mengetahui itu, ucap Jongkok tiba-tiba dan berhasil membuat Taeyong terasa sesak beralasan. Kini hanya mereka berdua, karena Jimin sudah pergi jauh menuju dapur dan suasana terasa sedikit mencengkam bagi Taeyong. Jongkok mengetahui kebusukannya dan Taeyong tidak bisa menyangkal semuanya. Kau tidak tahu dan berhenti mencampuri urusanku. Kan yang mengakui kesalahannya, Taeyong malah memilih mengelak, menganggap Jongkok sebagai orang yang sok tahu. Jangan salah sangka, aku tidak sebaiknya dengan apa yang kau kira. Aku mencoba menutup mata dan telinga aku, bukan karena aku tidak tahu dengan apa kebusukanmu. Aku hanya mencoba menjaga perasaan Yan saja. Bagaimana jadinya jika dia tahu bentuk pengkhianatanmu? Apa kau siap untuk hancur? Jongkok menatap tajam lawan bicaranya, sedangkan Taeyong mengamini apa kelakuan busuknya. Jika emang begitu kenyataannya, apa yang akan kau lakukan? Taeyong terdiam. Dia tidak berniat untuk membalas perkataan Jongkok yang benar-benar membuatnya marah. Aku tak suka kau menyakiti Yan, dan berhentilah mengelak. Kau seperti pecundang. Taeyong duduk dan minum, memikirkan segala macam hal yang bisa membuatnya bebas dari jurang derita. Kini dia sadar dia benar-benar telah kehilangan arahnya, tersesat dalam labirin gelap dan sesak yang dia buat sendiri. Dia ingin pulang ke rumahnya, rumah yang membuatnya nyaman. Yan dialah rumahnya. Suara ketukan pintu menyadarkan Taeyong dari
pintu itu dengan datar sampai esok wanita yang menjadi pusat pikirannya muncul. Tumben kau datang ke kantorku, ada apa? Memangnya aku tidak boleh datang? Apa ada larangan jika seorang CEO datang tidak boleh menjenguk istrinya? Ucap yang sedikit merajuk. Bukan seperti itu, ini seperti kejadian langka bagiku. Dia mengacak-ngacak rambut panjang Ian. Makanlah aku yang memasak. Akhir-akhir ini aku lihat nafsu makanmu menurun. Oh, ada masalah apa? Kenapa tak cerita padaku? Tangan Ian sibuk memilihkan makanan untuk Dayung. Sedangkan Theo asyik dengan makanannya. Pikirannya tiba-tiba saja kosong. Theo mengenal lama. Aku terlalu capek di kantor. Kau pun sudah tahu jika aku terlalu sibuk di kantor, nafsu makanku menurun. Ian hanya mengangguk, ya sudah, cepat habiskan makanannya. Kau jelek sekali jika terlihat kurus. Disinilah mereka berdua saling duduk berhadapan dengan dua cangkir teh hijau di hadapan mereka masing-masing. Keduanya masih setia dengan keheningan. Tidak ada yang berniat untuk memulai percakapan. Aralah yang menjadi orang pertama yang menurunkan keheningan. Sis jongkok, Kim jongkok, ucap jongkok datar. Bukannya sudah lama kita tidak bertemu, ucap jongkok menyaringai walaupun samar Hara mengetahui bahwa nada bicara jongkok sedikit tidak bersahabat. Bagaimana hubunganmu dengan Taehyung? Ucap jongkok tiba-tiba. Hara membaku di tempat. Bagaimana? Jongkok tahu aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Itu hanya kisah lama yang kandas di tengah jalan. Hara memberanikan diri untuk menatap lawan bicaranya. Lagi-lagi jongkok menyaringnya tipis. Seperti itu, jongkok berpura-pura untuk sedikit santai walaupun sebenarnya mulutnya sudah gatal ingin bicara banyak. Hanya saja dia mengingat bahwa Hara adalah wanita dan dia tahu seperti apa sifat Hara. Sedangkan jongkok melihat bahwa Hara yang semakin menjauh ikut sosoknya tenggelam oleh pintu kafe yang tertutup kembali. Hara berjalan cepat menuju halte, perasaannya kacau. Sepertinya bukan hal yang bagus karena tadi dia mengiyakan ajakan jongkok yang bila ingin minum teh bersama. Hatinya sakit beralasan sampai-sampai air matanya mendesak untuk minta dikeluarkan. Ditambah dengan sikap jongkok barusan, rasa benci dalam dirinya semakin mencuat ke permukaan. Jongkok sialan di setiap langkahnya. Hara terus mengumpat. Ini hari yang sangat sial menurut Hara.
dengan sahabatnya Jungkook, dia seenaknya datang ke kantornya dan duduk di kursi kebesarannya. Tidak aneh memang, hanya saja terkadang Jimin berpikir, sebenarnya apa yang Jungkook kerjakan di perusahaannya, kenapa dia sering sekali datang ke perusahaannya yang terbilang hampir setiap hari. Bapak sekali ucap Jimin setiap melonggarkan dasinya yang terasa mencekik. Oh, kau sudah selesai rapat dengan tanpa dosa? Jungkook bertanya seperti melihat Jimin dalam keadaan baik. Pulang sana, maka yang terjadi selanjutnya adalah Jungkook yang tertawa terbahak-bahak karena melihat wajah Jimin yang memerah karena menahan amarah. Aku yang bicara padamu, ujar Jungkook. Dia bangkit dari kursinya dan pindah ke sofa yang berada di dekat jendela besar. Katakan saja kalau dari tadi sudah bicara. Jimin biarkan jas kerjanya di kepala kursi lalu menggulungkan mejanya sampai ke siku. Aku ingin bercerita sebagai pria yang menyukai wanita, bukan sebagai pria yang hanya tahu main saja. Saya tertawan melihat Rui yang terbilang aktif hari ini sampai memilih izin karena tidak mau meninggalkan Rui. Untung saja jadwal praktek dokter tampan ini tidak padat. Alhasil disinilah mereka di ruang TV dengan Rui dan Sehun yang sedang bercengkrama di karpet berbulunya. Hai Rui, kau cantik sekali, kau harus cepat sembuh. Rui tertawa setiap kata-kata yang Sehun ucapkan. Pasti kita tertawa atau sekedar menggeliat sambil tersenyum. Suara pintu apartemen berbunyi. Sehun tahu siapa yang datang. Jika bukan Ian, itu pasti ibu atau ayahnya. Teriak wanita berubaya itu. Ya, kenapa kau dapat kerja? Secara ibunya entahlah. Sehun tidak habis pikir dengan ibunya sangat cerewet, tapi walaupun begitu Sehun sangat menyayangi ibunya. Aku izin tidak masuk, Bu. Aku sedang ingin bermain dengan Rui, ucap Sehun lembut. Dia memangku Rui. Ibu Sehun pun memaklumi perubahan sikap Sehun yang sekarang. Kenapa tak menikah? Entah ibunya itu habis makan apa, karena tiba-tiba sekali bertanya seperti itu. Aku tidak cukup bahagia kalau sudah mempunyai calon. Jadi jangan tanya kenapa aku tak memilih calon istri, karena aku tidak mau. Aku yakin mereka hanya menyayangiku saja, tapi tidak dengan Rui.